Menurut kalian gimana untuk looknya nih cuy? Ini looknya kece banget cuy. Apalagi kalau kalian pakai ban lebih kecil. Jadi ini perbedaan untuk shock Aerox dan shock Supra nih. Kalau bisa lihat sendiri ini bedanya satu jarian. Nah ini dia untuk bahan-bahan yang lainnya bang. Untuk ininya lurus nih ke ban. Tapi ini lurus sih. Untuk ke kaliper sini pas banget cuy itu. Nah oke cuy, jadi seperti ini penampakan setelah kita pasang. Oke guys, kembali lagi bersama gua di channelnya Adbrin. Oke guys, di video kali ini gua lagi modif Aerox lagi. Ini dia, gua mau bubut ya, mau bubut shock depan Supra, ori Supra Supra X125 yang all tuh. 110 ya kalau nggak salah, gak tahu lah pokoknya yang dicekung pokoknya. Nah ini disk kanan ya, dan ini gua beli dapat di harga berapa nih? Kalian coba tebak ini gua beli di harga berapa? Coba tebak aja cuy. Kalian pasti gak nyangka ini gua dapat harga 50.000 satu set gini dari temen gua, katanya lagi BU. Cuman minusnya dia gak ada asnya doang nih, satunya nih, yang satunya gak ada asnya tuh. Jadi minusnya cuma itu doang cuy, yang ininya gak ada asnya gitu kan. Cuman yang ininya ada, yang ini fungsi cowok nih, udah fungsi nih. Nah ini fungsi, yang ini nggak fungsi nih, soalnya nggak ada asnya. Nanti gua beli dalamannya sama asnya, nanti kita langsung pasang aja gitu kan. Tapi sebelum kita pasang gua mau bubut. Ini gua mau bubut ke bengkel gue yang di bawah tuh, katanya dia bisa, udah gua chat, katanya cuma 200 ribuan itu ngebubut shock depan gitu kan. Gua nggak tahu ya ini bisa atau enggak, kita akan coba aja ke bengkelnya. Nanti kita coba anterin dan kita akan coba lihat setelahnya ya cuy. Oke, kita langsung ke bengkelnya aja dulu. Nah oke guys, ini gua skip aja ya guys ya. Jadi ini shock breakernya udah jadi nih. Ini gua kemarin ambil di bengkel itu sekitar 200.000 ya. Jadi 150.000 soalnya di diskon. Soalnya kan gua itu langganan lah cuy ya, sebutnya kita tuh langganan dia gitu kan. Jadi ini udah kita ambil dan udah kita cat ulang. Cuman ini catnya dop ya, bukan glossy. Soalnya ini gua yang adanya cuman dop gitu kan, clearnya habis coy. Jadi gua amplas, cuman kasih PP primer terus kasih warna dop, jadi aman, jadi dia nggak akan lecet insya Allah. Tergantung sih. Oke, kita akan pasangkan di motor gua yang ini nih ya ceritanya. Cuman di sini harus banyak yang diubah lagi cuy. Nah untuk shocknya ini gua jadi gini cuy, jadi ini gua belikan kemarin tuh asnya doang ya. Nah jadi maksudnya belinya bottom sama as, cuman asnya satunya itu gak ada yang ini nih. Nah otomatis gua belilah yang Supra, ori Supra. Dan gua beli yang ori Supra, ternyata ininya beda cuy. Gua malah beli yang ini nih, ininya itu malah bukan yang drat. Sedangkan yang bawaan dari kemarin, yang bawaan dari shocknya itu dia di drat nih. Aduh jatuh. Nah di drat, jadi otomatis beda cuy. Jadi untuk ternyata pas di bengkel itu dicek kemarin pas gua ribon sekalian kan, biar lebih enak lagi potong bar juga. Dan ini ternyata untuk bottom yang satunya, yang bawaannya itu bottom itu cuy, apa sih, Jupiter ya kan, tahu kan Yamaha Jupiter. Nah itu bawaannya itu cuy, jadi dia panjang tuh, beda sedikit cok, tuh beda dikit kan. Jadi ternyata gua harusnya belinya Jupiter juga. Jadi otomatis di dalamnya itu dibedain lagi cuy. Soalnya kan biar nanti shocknya itu pas di pair itu rata lah shocknya. Jadi pas ngepernya rata. Ya otomatis gua akal-akalin di bengkel, dah yang bisa ya udahlah gini aja. Yang penting bisa dipasang aja. Cuman nanti kalau shocknya mau dimentokin, ini panjang cuy. Kalau misalkan ini di segitiga kan segini ya, kita simpan segini nih. Nah ini sisanya panjang cuy. Untungnya kalau Aerox itu lega anjing cok, lega tuh apa sih ya, masih masuk lah ya untuk panjang ini, as ini ya gitulah. Nah untuk yang lainnya yang kita ubah itu apa bang? Nah kita harus ganti seset kaliper ya. Bisa sih pakai kaliper ini, cuman kalian ganti bracketnya aja. Terus yang kedua apalagi bang? Yang kedua ini kita harus ganti ini cuy, apa sih, jadi kita harus pakai bracket shock breaker depan. Harus ganti shock breaker depan ya, harus breaker depan. Terus nah nanti kalau sudah di apa sih, bracket shock breaker depan itu udah, maksudnya kan nanti kalau misalkan kalian pasang ini nih, ini kan gak ada bracketnya nih kan. Kalau bawaan Aerox itu ada tuh ya, tuh kalian bisa lihat tuh, itu ada kan. Nah kalau ini nggak ada, jadi kita harus bikin bracket lagi. Nah sebenarnya udah ada semua untuk bahan-bahannya, jadi tinggal pasang aja ke motornya. Dan terus lagi nih, kalian butuh apa sih ini untuk as di dalamnya nih kan. Kalau Aerox kan kecil ya, untuk as ininya kecil nih. Kalau ini besar, Honda itu besar.
Oke, ngerti kan? Jadi harus diganti seset cuy, gitu. Jadi kalau enggak sih kalian kasih bos-bosan di dalam ini, itu harganya 40 ribuan di online shop. Gua udah beli, cuman nggak masuk ke sini cok, anjing emang cok. Tapi nanti sih gua mau akal-akalin dikit biar bisa masuk ya. Ya sementara aja sih, pasti gol-gol dikit, cuman sementara ini kan. Daripada nggak terlalu, maksudnya daripada nantinya nggak kepasang gitu kan, lebar juga. Jadi nanti dia lebih apa bang, kenapa diganti bang? Nah jadi gini ya, kita lihatkan nih sebelum dipasang ya. Ini ya, bentar kita belokin dulu. Nih kita liatin untuk ukuran soknya nih, tuh lebih pendek cok, lebih pendek segini tuh. Aerox sama Honda bedanya gini. Sok Supra sama Ori Aerox beda banget cok, beda 2 jari, jadi dia lebih ceper, lebih pendek. Tapi lebih pendek lagi kalau kalian pakai sok yang bottomnya motor Cina atau enggak motor PCR, PCR. Terus Jupiter Jet itu PNP dan lebih ceper lagi. Cuman ininya agak panjang seperti ini, dia agak pendek. Kalau Jupiter atau PCR segini nih ke bawahnya. Kalau ini kan Honda itu panjang gitu kan. Oke, jadi gua mau pasang sekarang nih. Gua kasih dulu bahan-bahan apa aja. Nah ini dia untuk bahan-bahan yang lainnya bang. Cuy, nah jadi gini ya. Nah ini untuk piringan, ini gua beli Sunstar yang cekung. Kenapa beli yang cekung? Soalnya gua pakai tromol beat, jadi bisa cekung. Cuman ABS-nya nggak fungsi ya bang. Iya, gak fungsi cowok. Jadi sebenarnya mati. Terus apa lagi ya bang? Ini sebenarnya Sunstar gak akan gua pakai sih, soalnya udah gua pakai juga nih kemarin. Dan ini gua malah beli 2 cowok. Ini yang mau beli di RP nih 50 ribu boleh. Beli cekung Karisma buat 4 PNP Aerox, Vario, semua PNP. Dan yang kedua, gua beli ini kaliper. Ini kalipernya sih buat sementara sih cuy, soalnya kan daripada pakai yang standar kan kagok gitu kan. Apa sih kalau orang ya itu apa sih ya, kalau diganti kan harus ganti semua lah. Gua mah orangnya gitu cuy soalnya. Nah ini kalipernya murah nih, cuman 150 ribuan. Brembo koin gini 150 ribu. Nah kita dapat ininya juga nih. Ini baut-bautnya nih belum gua beli sih sebenarnya cuy, jadi gua mau pakai standar dulu. Terus apalagi bang, bracketnya. Ini bracket gua bikin ya, jadi bikin terus gua PNP-in. Ternyata ini lubangnya dikasih 2, takutnya nggak PNP katanya di sininya nantinya nih. Takutnya nggak PNP, jadi gua bikin 2 gitu kan. Oke, ini gua bikin bracket di harga 50 ribu. Kalau kalian beli yang udah jadi ada nih, nanti dicek aja di bawah. Nah yang ketiga nih, yang ketiga ya, yang keempat mungkin ya, soalnya tadi bracket sama caliper. Terus yang keempat ini dia, ini bracket spakbor. Ini gue bikin juga di si Faisal kemarin. Gue bikin 25 ribu di si Faisal. Kalau kalian mau pre-order ke si Faisal boleh, nanti gue cantumin aja nanti di bawah untuk sosmednya ya. Dan ini gue dapat 25 ribu itu 2 ya. Cuman gue lebihin kata soalnya ini rapi banget cuy. Rapi banget, ini rapi banget 25 ribu cuy. Bayangin nih, bracket spakbor 25 ribu, tebal, rapi juga nih. Tebal nih cok nih. Tebel anjing, soalnya di online kan banyak yang 40 ribu, cuman ya tipis cok. Ini gua lebihin sih duitnya, cuman ya udahlah, kasihan juga cuy, soalnya rapi juga ini. Kalau gua mah gitu cuy, kalau rapi oke gitu kan, bagus. Oke, jadi bahan-bahan udah kita siapin semua. Jadi untuk shock udah kita siapin, bracket udah siapin, kaliper udah disiapin, full bracket pokoknya udah siapin semua. Jadi tinggal kita bongkar shock depan, terus kita pasang yang barunya nih. Oke, untuk pemasangan kita akan pasang di rumah ya, soalnya ini gua di Swiss, kita akan coba pasang di rumah. Di sini gua mau bikin sinematik doang sih sebenarnya, cuma sekalian review aja gitu kan. Oke, langsung kita OTW pemasangan, langsung kita skip aja ke pemasangan. Let's go. Nah, oke guys, jadi di sini udah gua bongkar ya. Jadi peloknya tadi gua bongkar buat sinematik doang, dan ini peloknya. Nih kalau kalian bisa lihat, ini tromolnya tromol beat ya cuy. Tuh ini tromol beat. Jadi dia baut 4. Nah, tromol beat tahu kan tromol beat gimana? Gini, buluk anjing. Ini mau gua cat lagi sih, tapi niatnya mau gua ganti ke tromol terasti. Cuman budget gua lagi minim banget, jadi gua ntar aja dulu lah. Kita repaint aja lah ke yang silver metalik biar lebih metalik gitu ya. Soalnya peloknya mau gua hitamin cuy, niatnya gitu kan. Jadi biar lebih kece nih. Oke, kita akan lihat nih. Kita bongkar spakbor. Jadi kalau bongkar ini tuh agak ribet juga sih, soalnya harus bongkar spakbor terus shock breaker ya. Nanti untuk pemasangan gampang nih, nanti gue liatin ke kalian gimana cara pasangnya. Oke, kita langsung pembongkaran dulu nih. ABS nya kita lepas dulu nih. Setelah dilepas untuk bagian spakbor, kita lepas baut ini nih. Ini ada baut 2 ya, ini buat 14, sebenarnya 4, cuman gua udah lepas kemarin, jadi kita lepas 2 ini nih. Kita lepas dulu ya. Nah setelah dilepas kita copot aja. Nah ini udah gua lepas ya untuk bagian sang rem, terus ABS.
Jadi di sini kita ganti shocknya. Nah ini kita akan coba ukur ya, yang standar nih, yang standar kita ukur sama yang bubutan atau yang Supra nih. Oh ini lap. Oke, kita coba lihat nih ukur nih. Ini kan di sini ya untuk posisi as nih. Kita coba ukur dulu ya cuy, gue penasaran banget nih bedanya berapa sih itu kan. Nih ini di sini kan tuh bedanya, kalian bisa lihat untuk bedanya ya. Ini shock ori Supra, ini shock ori Aerox, beda banget cuy. Nah jadi kita akan langsung pasang aja nih yang sebelah ini nih. Bang ada yang nanya nih, bang asnya sama nggak untuk ukuran besarnya nih? Nih sama aja cok, sama aja, gak ada yang beda, semua motor sama aja kecuali motor-motor naked atau motor-motor yang besar itu beda cuy gitu ya. Untuk motor Aerox ini saya sama aja, cuman bedanya itu di bagian untuk bottomnya lebih besar gitu kan daripada yang ini gitu kan. Ini kan ini lebih kecil. Lanjut kita akan pasang dulu yang sebelah ini ya. Yang sebelah sini kita pasang dulu. Ini kanan, ini ya ini kanan, itu kiri, ini kiri itu kanan. Oke kita pasangkan dulu nih. Nah oke kita langsung aja, ini udah gua pasang ya untuk shocknya nih. Jadi untuk ini kita pasin dulu. Nah cara pasinnya biar pas gimana bang? Ini kalian masukin as ke sini. Nah nanti kan bisa pas-pasin aja ya. Nah kalau udah enak gini, jadi kita langsung kencengin ya. Oke guys, jadi tadi gue lupa pasang bracketnya cowok, anjing. Kita harus bongkar lagi anjing cowok. Nih, jadi gimana bang cara pasang bracketnya? Nah, nih ini kan ada baut nih, buat lubang baut nih. Masukin ke shock ini nih yang paling bawah. Nah, jadi inilah nantinya. Oke, kita coba pasangin dulu nih, bentar ya. Nah guys, jadi ini udah gue pasang sih sebenarnya cuy ya. Cuman ini gue lagi nyoba nih SR nih ya cuy. Jadi gak pakai spakbor, spakbornya cowok nih. Cuman gue harus nyoknya sebelah mana gue nggak tahu. Jadi mungkin kita akan kira-kirain aja. Ini lagi maghrib cuy ya. Sorry banget nih. Udah maghrib soalnya. Jadi gue masangnya malam. Untuk wrappingnya besok mungkin ya. Jadi di sini gue nyoba cuma SR doang nih. Ternyata cuy, nih yang udah gue pasang itu kan ini nih ya, kaliper udah gue pasang, bracketnya udah gue pasang juga, dan ini nih yang gua belum pasang itu bagian bos-bosan ini doang nih. Jadi ini belum gua PNP-in semua, jadi belum terlalu PNP gitu kan. Tuh. Jadi untuk ini gua lagi nyesuaiin bos-bosan dulu sih sebenarnya nih, biar lurus lah, untuk ininya lurus nih ke ban. Tapi ini lurus sih. Bos-bosan yang ini gua cuman belum gua kasih ring, harus kasih ring di sebelah sini satu nih kayaknya. Di sebelah sini satu biar dia enggak terlalu miring ya. Untuk ke kaliper sini pas banget cuy itu. Mentoknya enggak terlalu mentok. Aman lah, jadi pas. Anjir cok ganteng cok, demi Allah anjing ganteng cok. Ganteng banget cok. Cuman ini gue shocknya dimentokin ya. Cuman cepernya cuman 4 jari ya, ke jalan 4 jari jadi masih aman. Cuma kalau kalian pakai shock PCR itu atau shock Jupiter itu pasti otomatis gasruk lah. Kayak ke bawah banget lah, sisa 2 jarian mungkin ya. Nah jadi kalau pakai shock super itu kalau buat harian cocok banget nih, pas banget cuy. Jadi ini belum gua fungsiin, nanti kita fungsiin juga ya. Oke, jadi kita langsung aja pasang spakbor, kita cuak-cuak dulu. Kita langsung pemasangan dan reviewnya juga langsung di besok hari. Soalnya gue mau kompa dulu nih. Oke, dadah. Oke guys, jadi di sini udah gua pasang ya untuk shock depan Supranya nih guys. Nah untuk looknya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri untuk looknya. Ini cakep banget cuy. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini bukan cakep lagi nih, ini ganteng. Dan di sini kita akan coba liatin yang harus di PNV-nya itu apa aja, dan perubahannya itu apa aja, dan di sini apakah dia harus ada yang dipotong-potong. Oke, kita langsung aja liatin ke kalian ya cuy. Oh ya, di sini gua reviewnya setelah kita pemakaian 1 minggu biar tahu untuk apa aja yang kita harus diubah. Soalnya kan kalau misalkan nih motor nih baru dipasang kan, kalau misalkan belum pakai jauh, dia kan nggak tahu tuh harus apa yang PNP-nya, nggak PNP apa, suka ketahuan gitu cuy ya, intinya bakal ketahuan lah intinya gitu. Oke, kita langsung aja coba cek di bagian yang lainnya nih. Oke, untuk bagian shock Supra, nah ini udah jelas ya, ini udah PNP. Nah kalau untuk pasti ada yang bilang bang ini asnya PNP gak? Nah untuk as ini PNP, as Beat, as Aerox, as Mio itu PNP ke semua, segitiganya PNP semua. Nah dan untuk bagian shocknya ini gue menggunakan shock Supra ya, cuman dibubut. Ini gue bubut sendiri di bengkel, cuman 200.000 nih. Nah untuk bagian kalipernya, ini kalipernya gue menggunakan kaliper 2P dari Brembo Coin gini ya. Ini Brembo KW sih. Dan untuk bagian bracketnya ini gue pakai yang custom biar lebih murah sih. Kalau yang CNC itu agak mahal cuy. Gitu. Untuk baut titaniumnya di sini gue pasang semua ya, jadi gua fullin untuk baut titaniumnya tuh.
udah gua fullin. Sebenarnya gak akan gua fullin sih niatnya, cuman nanggung gitu kan, masa depan kagak ada baut yang manis-manis gitu kan. Sebenarnya yang lainnya juga belum cuy, cuman yang ini aja sih, sama ini nanti gua lagi pesen juga sama plat belakang, cuman itu doang sih. Yang lainnya gua belum terlalu fokus ke baut sih, soalnya gua mau ganti velg dulu nih. Gua mau ganti velg mau ganti ringnya gitu kan, sama si si tromolnya pakai trusty gitu kan. Nah terus untuk bagian ini dia PNP bang, ini kan as aerok itu berapa sih kalau gak salah itu 12 ya untuk kedalamannya. Nah ini gua pakai bos-bosan, di sini ada bos-bosan di dalam ini. Terus kalian PNP-in aja, masukin, beli aja tuh di online banyak nih, gua cantumin di bawah. Itu dia PNP. Untuk lakarnya kan di sini gua menggunakan tromol beat ya. Ya di sini gua pakai tromol beat. Ini PNP gang, ini PNP banget. Soalnya gua pakai tromol beat. Terus untuk lahar dalamnya itu pakai Yamaha. Nah jadi bisa pakai as aeroknya, ori aeroknya gitu kan. Untuk lurusnya lurus banget tuh, lurus. Dan ini juga ya untuk kalian yang pakai aerok new dan menggunakan ban 50 atau 60-an, gua rasa gak usah cowak ini sih cuy. Soalnya yang ini gue juga nanggung nih. Itu malah gua cowak bangsat. Ternyata kagak gasruk cok. Ternyata ini udah mentok tapi dia gak gasruk. Gua malah potong anjing. Sayang banget cok. Soalnya gua gak itu ya gak lihat dulu. Kalau aerok ya harus dipotong. Nah, apalagi kalau kalian pakai as Mio gitu, shock Mio kan atau shock pitch air gitu, harus potong kayaknya. Harus dipapas atasnya ini. Punya gue dipotong anjing, jadi nanggung sih sebenarnya. Kan gua kira gitu kan, gua kira itu bakal gasruk gitu kan. Ya udah gua potong, ternyata enggak anjing kan. Nah, untuk bracket di sini pakai bracket gua custom di sisal, dan ini kalau kalian mau beli jadi ada di bawah. Dan ya untuk yang lain seperti itu cuy. Jadi PNP aja tuh. Nah untuk bos-bosan gimana nih? Untuk bos-bosan gua menggunakan bos beat ya. Ini bos beat, terus gua pakai 2. Cuman yang satunya gua potong, yang kiri kanan tuh ini gua potong. Jadi kalian pas-pasin aja lah ke bagian sininya nih, pas-pasin aja. Dan untuk bagian ini juga gua menggunakan bosnya 2 nih, sama tuh 2 cuy, dipotong-potong. Jadi gua menggunakan asbit itu pakai 4 set. Jadi gua potong-potong dan akhirnya PNP juga tuh ya. Tapi sebenarnya sih bagus pakai asmi apa sih itu yang Mio itu lebih bagus sih, lebih bagus pakai Mio. Jadi dia ketutup sih bagian tromolnya. Nah nanti di next gua mau ganti ke itu juga. Oke, jadi untuk looknya seperti ini ya. Jadi kalian gimana? Ini pakai shock Supra depannya, jadi dia lebih maju untuk bagian velgnya tuh, dari lebih ke depan gitu kan, jadi lebih ceper ke bawahnya. Dan ini gua gasruk banget cok, ini gasruk cok, demi Allah gasruk cok. Dan ya seperti itu. Untuk ban gua menggunakan ban gua pakai ban 68 yang depan. Untuk yang belakang pakai 68 juga, diratain jadi ya kecil. Oke, soalnya velgnya itu rata cuy, ukurannya 140. Nah di next gua mau ganti velg dulu ya, nanti di videoin juga. Dan untuk review ini udah ada nih di video short nih. Sorry banget ini gak gua kontenin, soalnya nanggung, cuman pasang 2 dasi doang sama si visor sih. Oke, jadi gitu aja. Untuk kalian beli silahkan aja cek di bawah ini, udah gua sediain. Atau kalian mau beli bahannya aja boleh, kalian bubut aja sendiri di bengkel, itu murah banget, cuma 200.000 ya undernya. Ya beda-beda sih, kalau daerah beda harga juga, cuman paling nggak sampai 300.000 gitu kan. Oke, jadi segitu aja untuk review kali ini. Untuk kalian mau beli silahkan cek aja di bawah sini. Dan sekian aja dari gua, jangan lupa kalian tekan like dan subscribe juga. Oke, see you and bye bye.